Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas masih mengenai calon presiden 2024, karena hari-hari ini publik ini memberikan satu pendapatnya, juga memberikan dukungannya kepada masing-masing calon presiden. Ada 3 calon presiden yang sudah diketahui publik, yaitu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan. Ketiganya mempunyai kekuatan, punya pendukung masing-masing yang cukup kuat, sehingga 3 orang ini layak untuk menjadi calon presiden yang akan maju di 2024. Nah, teman-teman, sebelum kita membahas lebih lanjut, coba kita lihat perbandingan, yaitu rekam jejak antara Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Karena bagaimanapun juga di Pilpres 2024 nanti kita harus melihat sosok calon presiden. Apakah calon presiden tersebut ini layak untuk menjadi presiden Republik Indonesia atau tidak? Maka kita harus lihat rekam jejak. Kita tonton video yang satu ini. Kalau ngomongin Anies dan Ganjar, pasti nggak akan pernah lepas dari Jakarta dan Jawa Tengah. Anies memimpin Jakarta 1 periode, sedangkan Ganjar memimpin Jateng 2 periode. Kalau kita versuskan, mana yang lebih oke? Yang pertama soal olahraga. Ganjar Pranowo berjanji merevitalisasi Stadion Jatidiri Semarang pada 2014 silam. Waktu berlalu hingga kepemimpinan beliau mencapai 2 periode, tim center tak tahu kapan stadion ini mulai direvitalisasi. Namun, akhir 2022, stadion ini direncanakan rampung direvitalisasi. Sungguh luar biasa ya Senterian, hanya merevitalisasi stadion memakan waktu hingga 9 tahun. Bahkan warganet sampai ramai membandingkan stadion ini dengan pembangunan JIS. Ya, jelas beda lah ya, mohon maaf. Sementara Anies Baswedan mampu menyelesaikan pembangunan stadion kebanggaan warga Jakarta dan Indonesia, yaitu Jakarta International Stadium atau biasa disebut JIS. Dengan segala kemegahan dan kemewahannya, Anies tuntas menyelesaikan pembangunannya selama 3 tahun. Dibangun dengan tangan terampil anak bangsa Indonesia sendiri. Nggak dikit-dikit impor tenaga kerja asing. Badai pandemi tak membuat pembangunan stadion ini terhenti, karena banyak anggaran dialihkan ke penanganan COVID. Pemprov DKI akhirnya melakukan pinjaman dana PEN atau pemulihan ekonomi nasional dari pemerintah pusat. Dana tersebut memang disediakan pemerintah pusat kepada seluruh daerah agar pembangunan tetap jalan, ekonomi tetap bergerak. Ya, nanti tetap akan dibalikin kok dengan APBD Jakarta pastinya. Nggak cuma stadion JIS, Anies juga membuat lapangan in-gub gratis yang berstandar FIFA di 5 wilayah DKI Jakarta. Dan Anies merevitalisasi pusat olahraga pelajar atau PPOP Ragunan biar semakin kelas. Kinerja Ganjar yang kedua, masih ada 4,5 juta penduduk Jawa Tengah belum masuk program JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Waduh, Pak Ganjar, kemana aja sih? Udah hampir 10 tahun loh, Pak. Sibuk lari-lari terus nih kayaknya. 10 tahun memimpin Jateng, baru sekitar 87% warga Jateng masuk JKN. Wani dibandingkan dengan Anies Baswedan, hanya 5 tahun memimpin Jakarta, namun Anies mampu menjadikan warga Jakarta 98% menerima manfaat jaminan kesehatan. Asli, ini mah beda jauh. Pak Anies emang care banget sama kesehatan rakyatnya. Mantap, Rek. Kalau dilanjutkan untuk Indonesia, pokoknya mantap. Dalam sebuah laman media yang dimuat pada 8 Juni 2023, Ganjar Pranowo siap memimpin Indonesia dengan mengentaskan kemiskinan di Indonesia dan berantas korupsi jika menjadi presiden. Waduh, Pak. 10 tahun di Jateng aja angka kemiskinan ekstrimnya mencapai lebih dari 625.000 orang loh, Pak. Padahal sudah dibantu pemerintah pusat lewat program pilot project pengentasan kemiskinan di 5 kabupaten. Setiap kabupaten diambil 25 desa, artinya ada 125 desa dibantu pemerintah pusat. Angka kemiskinan di Jateng memang cenderung turun, namun angkanya tetap masih tinggi. Lalu bagaimana dengan Anies? Pada tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Jakarta kembali melonjak. Angkanya mencapai 95.000 atau sekitar 0,98% saja dari jumlah penduduk Jakarta. Angka kemiskinan di Jakarta sempat turun era Anies. Sejak Anies memimpin 2017 hingga 2019, angka kemiskinan Jakarta cenderung turun.
Soal penanganan banjir, Ganjar Pranowo rupanya belum berbuat banyak untuk warga Jateng. Banjir rob kian parah. Banyak lokasi banjir baru, bahkan hingga berbulan-bulan yang menyebabkan gagal panen. Giant Seawall yang dijanjikan dari 2014 tidak kunjung dibuat juga oleh Ganjar. Kalau orang Jateng bilang sekarang banyak water park di sana. Sementara Anies Baswedan membuat sumur resapan yang juga akan ditiru di Semarang dan IKN loh. Bahkan Anies membuat parkir air di taman dan ruang limpah sungai, sehingga air yang dulu parkir di Bundaran HI dan Istana Negara dapat dipindahkan di taman-taman dan ruang biru. Banjir surut dalam 6 jam. Mantap betul. Kalau mau dibandingin sama Pak Prabowo, gimana ya bandinginnya? Jadi ingat, dulu ingin timbul tenggelam bersama rakyat, tapi ya sudahlah, lupakan saja. Sudah saatnya 2024 kita dapat pemimpin baru untuk Indonesia berkeadilan. Nah, terkait dengan Pak Anies Baswedan ini cukup menarik untuk menjadi perhatian publik. Karena Pak Anies ini sosok yang dianggap oposisi, yang akan melawan koalisi dari koalisinya Jokowi atau koalisinya dari PDIP. Karena kemarin juga ada pernyataan dari Adiana Pitupulu yang mengatakan bahwa 2024 nanti akan diikuti oleh dua pasang calon presiden, yaitu Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo, di mana dua orang ini seakan-akan atau seolah-olah sudah di-endorse oleh Jokowi untuk menjadi presiden yang akan datang di 2024. Dan kemudian pernyataan Adiana Pitupulu direspon oleh petinggi dari Koalisi Perubahan. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari CNN Indonesia. Ramai Koalisi Perubahan sentil balik Adian soal Anies gagal nyapres. Politikus PDIP Adiana Pitupulu memprediksi Pilpres 2024 hanya akan diikuti dua calon, yakni Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Sementara Anies Baswedan yang saat ini tengah didukung PKS, Nasdem, Demokrat lewat Koalisi Perubahan dinilai gagal ikut kontestasi politik mendatang. Adian menilai suara Anies bakal tergerus dan kembali ke suara pemilih asal, yakni Ganjar dan Prabowo. Ia berpendapat hal ini bisa terjadi tak lepas dari endorse atau dukungan Jokowi kepada Ganjar dan Prabowo. PKS sebagai salah satu parpol pengusung Anies dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan menyayangkan pernyataan semacam itu datang dari politikus partai penguasa. Ia berpendapat seharusnya Adian menyampaikan pernyataan yang menjaga persatuan masyarakat. Juru bicara PKS Muhammad Khalid menilai Adian paranoid. Ia melihat peluang Anies maju sebagai capres 2024 masih tetap terbuka. Ia menegaskan koalisi tetap solid hingga kini. Itu pikiran yang tidak bijak dan paranoid. Harusnya sebagai partai penguasa, pesan politiknya menyejukkan dan sportif, kata Khalid melalui pesan singkat Minggu 25 Juni 2023. Seperti PKS, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyindir balik Adian. Ali menilai hal itu hanya bisa terjadi jika Anies dijegal. Ia pun menyebut bisa saja Adian ikut dalam penjegalan tersebut. Ali optimis Anies tetap akan maju sebagai calon presiden. Ia menilai Anies tak punya masalah apapun hingga saat ini. Bisa jadi Pilpres dua pasangan calon, kalaupun Adian menjadi salah satu aktor untuk menjegal Anies, kata Ali melalui pesan singkat. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai pernyataan Adian sebagai bentuk propaganda. Menurutnya hal ini bagian dari operasi penjegalan Anies. Peran yang dilakukan Bung Adian itu, jika kita melihat gambar besarnya, merupakan bagian dari operasi politik all Jokowi's men, orang-orang yang didukung Jokowi. Bagian dari operasi besar untuk secara sistematis menjegal pencapresan Anies, kata Kamhar melalui keterangan tertulis. Kamhar menilai pernyataan Adian tentang Anies gembos dan tak akan ikut Pilpres 2024 menyesatkan. Ia pun berkata Adian menganggap rakyat bodoh dengan pernyataan itu. Kamhar mengatakan rakyat jelas-jelas menginginkan perubahan yang ditawarkan Anies dan koalisinya. Ia yakin manuver Adian itu tak mempengaruhi pencapresan Anies pada kontestasi politik 2024 mendatang. Nah itu sahabat Enjoy Channel, pernyataan dari Adiana Pitupulu mengenai Anies Baswedan ini akan gembos di Pilpres 2024
sehingga nanti yang maju sebagai calon presiden Ganjar dan Prabowo Subianto. Kemudian ini direspon oleh politikus dari Nasdem, Demokrat, dan PKS yang menyayangkan pernyataan yang disampaikan oleh Adhiana Pitupulu. Dan bahkan partai-partai pengusung Anies ini menyatakan bahwa pernyataan Adhiana ini seolah-olah ingin menjegal Anies Baswedan untuk maju di 2024. Propaganda yang mengecilkan Anies Baswedan. Padahal sejatinya teman ya, pendukung Pak Anies cukup kuat, cukup solid dari pusat sampai daerah. Jadi hari-hari ini yang digarap Anies Baswedan. Bahkan kemarin isunya Anies akan menjadi tersangka di KPK dan lain sebagainya. Isu-isu yang ingin mendiskreditkan Anies Baswedan agar Pak Anies tidak maju di 2024. Karena yang didukung penguasa saat ini terlihat jelas adalah Ganjar dan Prabowo Subianto. Jadi ini dua orang ini dianggap sebagai penerus dari Jokowi. Nah, teman-teman, terkait itu semua, kali ini kita melihat Pak Anies dan Koalisi Perubahan tetap solid untuk mendukung Pak Anies di 2024. Dan PR berikutnya adalah nanti ketika Pak Anies pulang dari berhaji teman ya, dari Mekah, maka segera mungkin ya Anies Baswedan mengumumkan siapa cawapres, calon wakil presiden yang akan mendampinginya di Pilpres 2024. Karena ini yang ditunggu oleh partai koalisi juga. Siapa yang didukung Anies Baswedan sebagai calon wakilnya di 2024. Jadi kita tinggal menunggu Pak Anies pulang dan setelah itu diumumkan siapakah calon wakilnya Anies di 2024. Nah, itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.